Ini Alina. Makasih ya, Bang. Sakti. Sakti. Gimana keadaan kamu? Gimana? Badan saya sudah bisa digerakkan, Lin. Oh, alhamdulillah. Bagus deh. Sini, aku bantuin. Di mana, Sekar? Kok malah nanyain Sekar sih? Jelas-jelas aku yang di sini. Enggak, bukan begitu, Lin. Tapi saya hanya ingin... Apa? Sakti, Sekar itu sudah pulang waktu kamu masih tertidur tadi. Kau pasti haus kan? Aku ambilin minum ya. Nggak usah, Lin. Kau mau kemana? Saya mau pulang. Ya nggak bisa dong. Udah Sam itu belum ngasih kabar. Berarti belum aman di sana, Sakti. Saya nggak peduli, Lin. Saya mau pulang bertemu dengan papa saya. Saya juga khawatir tentang Uda Sam. Kito meninggalkan dia dalam keadaan diserang. Dan kau sendiri yang bilang, Uda Sam belum kasih kabar. Ya, saya khawatir, Lin. Saya mau pergi. Saya nggak mau diam saja di sini. Tapi kamu belum sehat banget, Sakti. Kamu harus istirahat. Enggak. Saya mau pulang. Benar, Sakti. Paling tidak kau tunggulah sampai nanti sore. Atau besok pagi. Saya mau pulang. Sakti, tapi kamu... Lin, saya mau pulang. Kau jangan ikuti saya. Kemana ya perginya Sakti? Ya udahlah, Put. Dia pergi juga udah keputusannya dia kan. Sekarang lo anterin gue balik ya. Please, gue belum mandi, badan gue lengket-lengket. Ntar Sakti tinggal gue telepon kok. Terus juga ngasih tahu dia di mana. Please. Iya. Maafkan saya, Rajo. Kalau kondisi kau seperti ini terus, saya harus membawa kamu ke Kitunggal karena Kitunggal yang bisa menyembuhkan kamu. Kitunggal? Siapa itu, Bang? Kitunggal. Dia adalah guru saya di Kumayan. Dan hanya dia yang bisa menyembuhkan Rajo. Dan saya harus ke Kumayan untuk membawa Rajo Langit kepada Kitunggal. Enggak. Aku nggak ngizinin abang ke sana. Enggak. Tapi saya harus menyembuhkan Rajo Langit. Bang, menemui Kitunggal di Kumayan itu berbahaya. Dan bisa membahayakan Kay, anak kita, Bang. Sudahlah, Tuan Guru, sudah. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Hanya itu satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan Rajo. Enggak! Saya mohon, hanya itu cara satu-satunya supaya bisa menyembuhkan Rajo Langit, sahabat saya. Saya mohon, sayang. Tapi kan abang belum istirahat dari semalam. Sayang, untuk masalah itu kamu jangan khawatirkan. Saya tidak apa-apa. Siapa sebenarnya ayahku? Rajo Langit, Kitunggal. Dan kenapa ibu bilang itu berbahaya? Saya minta pengertiannya. Saya harus bisa menyembuhkan Rajo. Ya sudahlah, Bang. Kalau emang itu yang abang mau, aku izinin abang pergi. Terima kasih, sayang. Rajo. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Sayang, tunggu sebentar. Kenapa, Bang? Kamu yakin tidak ada orang lain selain kita di sini tadi? Nggak ada kok, Bang. Cuman kita bertiga. Aku juga belum dengar Kay pulang kok.
Ayah bener-bener mau pergi ke Kumayan. Saya pergi dulu ya. Tapi ingat, jangan pernah beritahu kepada Kay kalau saya pergi. Iya bang, abang hati-hati ya. Ya. Kay? Kay, kamu sejak kapan sih ada di rumah? Ayah pergi ke Bengkulu kan, Bu? Ayah bukan manusia biasa kan, Bu? Kay, apa sih maksud kamu? Udahlah, Bu. Ibu nggak bisa lagi nutupin dari Kay. Kay udah dengar semuanya. Bu, Kay mohon. Ibu kasih tahu Kay, siapa ayah sebenarnya? Siapa teman ayah itu? Siapa Ki Tunggal? Di mana desa Kumayan? Ibu tahu semuanya kan? Enggak, ibu nggak tahu apa-apa. Ibu kenapa sih? Selalu nutupin dari Kay. Ibu jawab pertanyaan Kay. Ibu kenapa diem aja sih? Ibu nggak bisa jawab kamu, Kay. Karena pertanyaan kamu, ibu juga nggak tahu jawabannya. Bohong, Ibu bohong. Kay, turunkan nada kamu ya. Ibu nggak suka. Ibu, Kay itu udah gede. Kay bukan orang lain buat Ibu. Kay berhak tahu sejarah keluarga Kay sendiri. Iya, Kay. Kamu memang berhak untuk tahu sejarah keluarga kamu. Tapi ibu juga berhak untuk tidak bicara. Kita tunggu aja ayah kamu pulang. Supaya ayah kamu bisa menjelaskan semuanya sama kamu. Tapi setidaknya Ibu tahu kan? Siapa teman misterius ayah itu? Di mana desa Kumayan Ibu tahu kan? Jangan paksa Ibu, Kay. Jangan paksa Ibu. Ibu udah lelah. Ibu udah lelah bersaing dengan masa lalu ayah kamu. Ibu sama seperti kamu, nggak tahu apa-apa, Kay. Ibu sama seperti kamu, ingin tahu dan mencari tahu. Tapi ibu juga nggak bisa memaksakan semuanya. Kalau ternyata ayah kamu tidak ingin membicarakan soal itu, ibu akhirnya memilih untuk mencintai ayah kamu semenjak kami dipertemukan dan dijodohkan. Dan sejak itu, ibu mencintai ayah kamu dengan segenap masa depannya dan bukan masa lalunya, Kay. Kamu juga pasti akan ngerti gimana rasanya mencintai seseorang dengan masa depannya dan bukan masa lalunya.